Halo, assalamualaikum saudaraku dimanapun berada. Kita jangan main-main loh tentang kuasa kegelapan ini. PKI itu harus dihanguskan ya, karena kuasa kegelapan golongan merah sama golongan putih, golongan merah sama hitam yang buat penyakit pandemi sama stroke ini mau berusaha masuk menguasai istana negara. Cepat di pakar-pakarnya itu cepat di bumi hanguskan satu persatu. Cara bunuhnya itu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan mandi suci aku minta sama Engkau ya Allah, hancurkanlah raga jiwa nih siapa yang mau dibunuh. Kalau gurunya Habib Rizik, ya gurunya Habib Rizik, karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, baru mandi. Habis mandi baru buat tirakat. Selama tirakat zikirnya bismillah, arahkan sama Habib Rizik gitu ya. Kalau yang Habib Rizik yang mau dibunuh, arahkan sama Habib Rizik, nah gitu ya. Tapi yang kalau kroco-kroconya itu anak-anak buahnya itu dipasang dulu di kemaluan perempuan, karena kuasa kegelapan golongan merah golongan hitam ini paling suka dia berbuat maksiat, merusak rumah tangga orang. Itu diwajibkan, itu yang ditangkap sinyalnya sama Satrapnya Muhammad selama Pak Res Topong rame ya sampai sekarang. Jadi kalau kita ada bakul sayur atau apa gitu kan, kita ditanya ada mereka dan pasti kenalan kan gitu. Orang mana Pak Di? Ini kan gitu. Aku orang Jawa merantau ke sini dah. Istrinya dibawa enggak istri ya di Jawa lah. Ya kok kalau kepengen gimana nanti ya ngelonin istri orang, itu batin dia tuh nanti ngomong berarti sama ini kan gitu, sama seperti aku gitu. Karena kuasa kegelapan ini tadi yang membuat penyakit virus dan stroke itu, kalau kita nyerang dia tahu, musuh-musuh dia itu tahu. Kalau kita nggak mau berbuat jahat, kita nggak mau niduri orang, nggak mau berbuat maksiat, kita pasti diserang. Kayak gitu. Contohnya kan ada orang-orang IKN itu kan, ada gitu. Orang-orang IKN itu orang Jogja itu ya itu dajjal semua, itu 80% mereka itu udah diracuni dajjal, itu orang-orang yang mampu. Orangnya itu selalu suka nipu secara gaib. Ya udah mulai menantang, katanya yang menonton di channel IKN itu kan udah ada 27.000 katanya kan. Itu kelompok mereka semua itu yang bisa menghancurkan mereka hanya kita mengikut Satrap Penyakit Muhammad yang berani zikir bismillah 24 jam. Itu yang akan bertahan hidup di muka bumi. Karena yang berani zikir bismillah ini tadi Allah, artinya berarti kita berani menghadap sama Allah. Allah kita itu bersama. Jadi cara mohon sama Allah kita itu harus zikir, karena adanya dewa dulu juga zikir 24 jam kan gitu. Mana ya, Pak Ros itu nanti juga akan diterangkan dari adanya manusia sejak akhir zaman yang namanya dajjal itu ini kan aku udah tunjukkan. Udah tunjukkan. Jadi matanya ini hitam legam kayak Endroyono, Arjito ini itu kan nampak hitam legam.
yang punya channel IKN itu udah nampaknya dajalnya udah lengket juga itu. Makanya sekarang milik Satrio Penyihir Muhammad Rais itu sekarang live chatnya diblokir supaya Pak Rais nggak bisa ngantam atau ngajari orang itu, kawan-kawan kita yang orang awam. Tentunya kalau orang berilmu itu wajib dihapuskan. Karena yang membuat kekacauan ini ya orang-orang berilmu itu sih. Karena penyakit manusia ini tadi kan dibilang sama Pak Rais kan ada 3 penyakit orang ini tadi: penyakit raga, penyakit sukma, penyakit karma. Nah, penyakit karma ini tadi ya karena disesatkan sama dukun dan kiai ini tadi, jadi ini kena karma. Makanya Pak Rais bilang umat muslim di negara kita ini sekarang ini sangat membahayakan umat manusia. Coba kalian cari yang channel Kijanger tadi berarti sampai tak bilang dasar kaum manusia sesat, manusia laknatullah, itu yang channel Kijanger. Karena semalam dimarahi sama Pak Rais kan nggak tahu apa-apa udah ngaku Satrio Penyihir. Makanya kuasa kegelapan ini tadi yang dari golongan merah dan hitam berusaha mau menguasai negara, istana negara. Makanya tak bilang sama Pak Rais kan tempat biang kerok markasnya Dajjal ini ada di tempat bordir. Itu markasnya di sana. Akarnya ada di perguruan mereka. Makanya dukun dan kiai ini centengnya di tempat bordir. Makanya umat manusia jadi kalau ada orang sakit nggak bisa diobati dokter, larinya sama dukun dan kiai, bukan sama Tuhannya. Kitabnya kitab apa? Kitabnya kitab Jawa, kitabnya kitab Injil, kitab Al-Quran. Di Al-Quran katanya kitabnya kitab Injil, Jabur, dan Taurat. Jadi Tuhannya umat manusia ini ya dukun, itu kitab Jawa, Al-Quran, Islam, kiai kitabnya kitab Al-Quran. Injil, pendeta kitabnya kitab Injil. Avatar dan Buddha dan Hindunya kitabnya Jabur dan Taurat. Nah, pengikutnya Satrio Penyihir nanti kalau Bunda MC dah menemukan Pak Rais atau Satrio Penyihir sejati, itu kitabnya alam semesta. Nanti diceritakan apa sih alam semesta itu, yang seperti apa, kenapa kok bisa kitabnya itu alam semesta. Karena segala nabi itu kitabnya alam semesta. Itu langsung dari leluhur kita tadi. Jadi sebelum lahir ke bumi ini udah siap dia. Sama seperti Pak Rais juga seperti kitabnya itu kan kitab semesta, sebelum lahir sudah dipersiapkan. Jadi yang dibaca itu alam semesta. Makanya lawan kita tuh gaib. Masalah Dajjal dan Iblis ini tadi kan gaib. Kayak serangan-serangan orang-orang IKN itu juga serba gaib. Makanya kita selagi kita nggak mau membumi hanguskan orang-orang itu, ya nggak ada ketenangan, kenyamanan nanti. Ya itu harus dibumi hanguskan, karena PKI dulu kan dibumi hanguskan toh. Orang-orang itu dihabiskan. Nanti kalau sampai
presiden ada di PH orang-orang ini, habis. Jadi orang-orang demon itu ya itu diperjalankan sama belakangnya itu ya ada pemimpin dajjal yang terbesar, yang terkuat ya. Makanya biarin aja, hancur tanah Jawa itu. Tapi kalau kita berhasil memisah orang-orang awam itu keluar dari tanah Jawa, ya habis tanah Jawa itu. Ya Allah alam, bisa dihantam sama gelombang, tsunami atau apapun. Itu bahasanya alam semesta, bukan Pak Rois. Jadi Pak Rois itu wajib menyelamatkan yang mau selamat gitu. Malah kan Pak Rois ditegur nih sama Harjito. Muhammad Rois, kalau kamu nggak bisa menyelamatkan umat manusia, mundur kamu jadi Satropi gitu. Sekarang yang kepengen selamat itu Pak Rois atau kalian? Loh, kan aku udah bilang Gusti Allah kita itu ibu bumi bapak angkoso yang menguasai roga jiwa. Kita Pak Rois itu alam semesta. Gak ada Satropi di Terawang itu gak ada. Nabi aja gak ada yang di Terawang. Kalau channel Satropi kayak Bunda MC Maya, karena dulu Prawayang channel itu enggak nerawang. Itu yang ngomong itu leluhur melalui raga mereka. Seperti itu, pinjam raga leluhur. Kadang yang ngomong itu bukan asli sukma sejatinya Pak Rois, leluhur. Makanya Pak Rois tadi mengatakan kalau channel ini tersesat, Dan cara manggil dajjal atau iblis ini tadi sebenarnya kan kayak kalau yang diajarkan sama Kang Mekal kan hu Allah itu manggil dajjal yang orang yang udah ditenggelamkan zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, karena jadilah kelompok mereka. Jadi saya ingin yang sejati itu bukan membaca pikiran, membaca tubuh, isyarat tubuh. Kayak perbuatan kalian tuh, perilaku kalian tuh dibaca, dilihat. Mana perilakunya, ucapannya, tutur katanya, nah seperti itu. Kayak yang digunakan sama jaksa itu kan seperti itu. Orang ini berbohong apa enggak, orang ini apa enggak, ngomongnya kayak mana. Kalau manusia dajjal kan dia menggunakan otak, bukan menggunakan hati. Hati itu kan milik sukma. Jadi kalau sukma apa iblis yang minjam raga kan dia nggak bisa gunakan hati. Kayak Hendro Yono, Harjito, Aryo yang punya channel IKN Satria itu mana menggunakan hati. Karena dia itu sudah makhluk lain yang dia menggunakan pikiran. Yang bisa menggunakan hati itu ya roh sejati. Malaikat itu hanya 4. Mana ada malaikat ribuan malaikat turun dari langit, malaikat apaan turun dari langit. Yang namanya malaikat itu ya sedulur papat. Itu malaikat. Ya udah dulu ya, nanti